Sahabat, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di YouTube Safa. Kakak yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Oke, kali ini Kakak Safa bersama seseorang nih yang membuat Kakak Safa bisa percaya diri. Ingin tahu kan bagaimana ceritanya ini dan dengan siapa? Oke, terima kasih Bakwo. Ini adalah Bakwo, kakak ibu tertua, dan beliaulah yang membuat Kakak Safa bisa percaya diri, terutama untuk bisa bicara, kemudian bisa sosialisasi dengan orang-orang. Ini yang pertama kali yang membuat Kakak Safa bisa percaya diri, bisa mau untuk berbicara ya. Makasih Bakwo. Bakwo bisa Bakwo bisa memperkenalkan dulu diri dengan para sahabat Kakak Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kakak Safa Husnul Khotimah, salam kenal. Nama saya Ramlan Abdul Majid. Nama panggilan saya yang paling banyak dikenal adalah Ojol. Saya adalah abang tertua dari ibunya Safa. Saya 9 bersaudara yang tertua. Kemudian saya punya 7 adik perempuan dan 1 adik laki-laki. Bundanya Safa itu adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Dan di dalam historis pernikahan, dia anak pertama yang menikah. Saya justru malah belakangan. Safa mungkin sudah diceritakan di episode-episode sebelumnya yang sudah dijalani, bagaimana perjalanan dia, bagaimana ceritanya, bagaimana perjuangan orang tuanya mengatasi, begitu juga bagaimana proses diketahuinya ada kelainan pada dirinya. Mungkin sudah diceritakan sebelumnya di dalam part-part yang lain. Kali ini mungkin saya sedikit bercerita tentang bagaimana saya dekatnya dengan Safa. Ketika semua gusar, keluarga semua gusar tentang kondisi Safa, saya tidak kalah gusarnya. Kalau saya teringat ke masa-masa itu, emosional saya terpengaruh dan saya. Tapi alhamdulillah perjuangan panjang itu bisa kita lalui dan alhamdulillah hasilnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Meskipun begitu berat kondisi pendengarannya, itu dia tetap bisa komunikasi dengan lancar, dengan baik, dengan mudah dipahami oleh orang lain, dan dia pun bisa mudah dengan memahami orang lain berbicara. Ya, kekurangan sana sini ada, tapi pada intinya menurut saya 90%, 95% komunikasi dengan dia itu bisa berjalan lancar. Nah, saya saking dekatnya dengan Safa, masa-masa kecilnya itu banyak dengan saya. Jadi ketika masa-masa kecilnya saya pun agak telat punya anak. Banyak sekali waktu kebersamaan saya dengan dia. Saya jemput, saya asuh, saya sampai dibawa ke terbang ke Medan loh. Ini sama Bakwo. Kita berusaha kebetulan di Medan ada
family daripada istri yang ahli THT. Kita bawa ke Medan. Kemudian di Medan diberikan motivasi supaya menggunakan alat dengar dan seterusnya. Hampir saya bawa ke Singapura waktu itu. Tapi ya begitulah perjalanannya. Mungkin sudah diceritakan di episode yang lain. Betapa usaha keluarga besar. Jadi tidak cukup dari orang tua. Orang tua itu yang paling intensif, harus bagaimana merangsang supaya anak yang berkelainan khusus itu bisa menemukan cara supaya dia bisa menggali potensi-potensi kekurangannya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Peran keluarga besar, doa keluarga besar, itu sampai ke kakek-kakeknya, sampai punya nazar motong kambing segala macam. Kemudian peran-peran guru, peran-peran sekolah yang kita coba untuk mendekati satu persatu juga mungkin sudah pernah diceritakan di dalam episode. Itu juga berpengaruh besar terhadap perkembangan. Jadi buat orang-orang tua yang punya anak-anak yang bermasalah seperti Kakak Sofa, jangan putus asa. Berjuang, cari informasi sebanyak mungkin, dan mungkin sekarang tidak seperti kami dulu. Kalau kami dulu itu sangat sulit mencari informasi. Berjuang, cari informasi, salah satunya bisa banyak kontak dengan Kakak Sofa dan ibunya, bapaknya yang banyak berjuang bagaimana pencapaian hari ini yang dia bisa lakukan. Ya, terima kasih Pak Ko. Begitu sudah ya, udah cukup panjang ceritanya yang diceritakan oleh Pak Ko. Yang begitu rada-rada melo juga ya. Oke. Ketika keluarga besar terutama orang tuanya ada kegalauan, bagaimana masa depan ini anak? Kalau saya cuma berdoa. Tidak ada makhluk yang lahir ke muka bumi ini tanpa disertai oleh ketentuan-ketentuan baik yang datang dari Allah, yang dibawa olehnya. Yaitu kita harus bersabar. Dan saya sering sekali dengan memotivasi dia dengan cerita-cerita yang sesuai dengan usianya pada saat itu. Bagaimana dia kira-kira mencari apa yang nanti akan dia lakukan. Karena begini, kesuksesan pendidikan, kesuksesan karir, kesuksesan itu kan tidak selalu dimiliki oleh orang-orang yang normal. Tapi orang-orang yang berkekurangan pun itu bisa meraih kesuksesan. Bahkan percayalah, orang yang berkekurangan pasti Allah sertakan kelebihan-kelebihan yang khusus, yang tidak dimiliki oleh orang lain terhadap dirinya. Dan itu yang mesti digali. Saya bangga ketika dia bisa sekolah di kedokteran, meskipun di kedokterannya juga dia tidak bisa sampai tuntas, tapi secara intelektual dia mampu mengikuti itu. Cuma memang ya kita juga paham bahwa ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mutlak harus dilengkapi seseorang dokter. Tapi begini, ilmu kedokteran yang dia peroleh, saya yakin bermanfaat sekali untuk dia kembangkan, dia geser ke hal-hal positif yang lain. Dia bisa mencari alternatif lain meskipun tidak menangani pasien. Itu ya. Jadi buat para sahabat Kakak Sofa
Jangan pernah putus asa. Berusaha menggali potensi diri, berusaha untuk keluar dari belenggu keterbatasan. Makasih. Terima kasih Pak tipsnya. Tuh, saking sayangnya sama kakak Safa, sering cium-cium terus gitu sama Bakwo. Bakwo dulu waktu kan udah tahu dulu kakak Safa ini terdeteksi gangguan dengar. Nah, kenapa Bakwo dulu suka membawa kakak Safa ke orang-orang yang suka ikut rapat gitu, tuh tunjukin orang-orang hebat itu seperti ini gitu, harus bicara. Apakah Bakwo itu gak ada perasaan malu membawa kakak Safa? Ini kekurangan itu bukan aib, ya. Kekurangan itu bukan aib. Kekurangan itu sesuatu yang datang dari Allah, dan Allah akan memberi kelebihan lain yang kadang-kadang orang lain tidak punya. Kemudian, kenapa Bakwo sering ngajak kamu ke orang-orang yang sukses? Apakah Bakwo tidak malu? Oh ya, kenapa mesti malu? Nah, supaya kamu bisa melihat sisi mana yang kamu bisa tiru dari orang-orang sukses itu. Karena kesuksesan itu tidak mesti melalui kejabatannya. Kan Bakwo sering ngajak kamu ke orang-orang yang smart, pinter. Bukan cuma kepada bos-bos saja, tapi orang-orang yang punya kreativitas segala macam. Itu. Dan alhamdulillah semua hal-hal yang positif tidak akan pernah mubazir. Terima kasih Pak Ya itu yang sesuatu hal yang suatu hal itu yang kakak Safa kecil itu masih teringat sampai sekarang gitu ya, bahwa Bakwo itu yang bawa kakak Safa naik mobil terus ke perkantoran gedung besar gitu. Ketika di dalam masuk gedung itu ke ruangan rapat gitu ya, terus orang-orang pakai berjas berdasi, itu nunjukin itu orang hebat. Safa itu bisa bicara ya, gitu ya, harus bisa bicara, terus seperti itu orang hebat. Seperti itu, jadi ya teknologi motivasi dimanapun kakak Safa dibawa oleh Bakwo itu selalu menunjukkan itu orang yang hebat, orang yang pintar gitu. Itu sampai teringat sampai sekarang. Terima kasih Bakwo. Ya jadi ini ya sekilas dari Bakwo, bukan orang tua sendiri tapi ya dari Uwa yang terutama dari keluarga besar ya, terutama keluarga besar yang benar-benar memotivasi kakak Safa untuk bisa bicara dan mendengar. Dan mereka pun juga tidak malu ya, tadi bilang ngapain malu gitu. Bahkan kakak Safa sendiri juga kadang suka minder, tapi Bakwo menunjukkan tidak perlu malu gitu ya. Jadi untuk para sahabat semua kita harus tetap semangat, tidak boleh malu ya, percaya diri. Kemudian apalagi Bakwo? Ya, mungkin nanti di episode yang lanjut kalau masih ada kesempatan kita ngobrol dengan tema-tema yang lain. Jangan pernah putus asa bagi sahabat-sahabat kakak Sopa yang mengalami kekurangan. Bukan kekurangan ya, mengalami ya gangguan. Ini para sahabat, nantikan konten selanjutnya ya, masih ada lanjutannya ya. Nah, jangan lupa ya like-nya dan komennya juga ya. Dan jangan lupa juga share apabila bermanfaat untuk bagi yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.